Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering bertanya kepada seseorang, terutama anak muda, apa yang kamu inginkan? Dan mereka menjawab, saya ingin dapat pekerjaan, Romo. Pekerjaan yang bagus. Oke. Dan kemudian saya bercerita bahwa kamu tahu ada banyak orang yang mempunyai pekerjaan bagus. Tahu, Romo. Dan kamu tahu banyak di antara mereka tidak sungguh-sungguh bahagia. Dia mulai terkejut. Tapi ada yang bahagia, Romo. Ya, ada yang bahagia, tapi ada juga yang tidak bahagia. Jadi apakah pekerjaan yang baik itu pasti menjamin kebahagiaanmu? Dia mulai ribut, mulai galau. Oh ya benar ya. Ada yang mendapatkan pekerjaan yang sangat baik dan tetap tidak bahagia. Lalu saya tanya lagi, sebetulnya kamu menginginkan apa? Ada juga yang kemudian mengatakan, saya ingin dapat pacar yang cantik, mendapatkan istri yang baik dan cantik, Romo. Bagus, wajar. Dan kemudian saya bertanya lagi, kamu tahu banyak bintang film cantik, ganteng, kaya, dan menikah, tapi kemudian bercerai, saling menyakiti, bahkan di media sosial pun mengungkapkan kekecewaan mereka dengan kata-kata yang sungguh-sungguh menyakitkan. Tahu, Romo? Jadi, apakah mempunyai istri cantik, mempunyai pekerjaan yang bagus, itu membuatmu bahagia? Pasti. Dan dia mulai bingung. Sampai akhirnya dia mengatakan, saya tidak tahu lagi, Romo, apa yang saya inginkan. Dan saya mengatakan, bagus. Bagus itu. Sebetulnya kita sebenarnya tidak tahu apa yang kita inginkan. Kita seringkali menginginkan sesuatu yang sedang kita rasakan kurang, atau kosong, atau lubang. Dan karena itu kita menginginkannya, supaya menutup lubang itu. Tetapi itu sementara. Pekerjaan bagus paling hanya bisa membuat kita bahagia setahun, 2 tahun. Habis itu tidak. Perkawinan yang indah, mengesankan, dengan pasangan yang nampaknya ideal, cantik, ganteng. Tetapi juga kadang-kadang hanya berlangsung 2 tahun, 3 tahun. Sesudah itu, euforia, kebahagiaan itu seperti lenyap begitu saja. Digantikan oleh begitu banyak masalah, sakit hati, salah paham, pertengkaran, dan sebagainya. Dan memang sebetulnya kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Dari pengalaman saya, sebetulnya dalam hidup ini yang harusnya kita inginkan adalah bersyukur dan mengembangkan kemampuan kita mencintai. 2 hal itu saja. Karena dengan bersyukur itu, kita terbuka terhadap rahmat Tuhan. Kita sadar bahwa kita begitu dicintai. Dan dengan demikian kita bahagia. Lalu kemudian kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang membuat kita makin percaya diri, membuat kita makin baik, membuat orang lain juga makin bahagia. Karena itu sebetulnya bersyukur itu sungguh-sungguh sangat penting. Bahkan di dalam doa syukur agung, kita selalu mendoakan, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami dimanapun selalu bersyukur kepadamu. Jadi bersyukur itu luar biasa sekali. Bersyukur itu mengubah segalanya. Bersyukur itu berarti melampaui, transenden terhadap apa saja yang kita alami. Karena kita sadar bahwa yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Maka kalau kita bisa bersyukur, itu sungguh menyelamatkan, sungguh membawa damai. Dan kemudian karena bersyukur itu, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah makin meningkatkan kemampuan kita untuk mencintai. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Bersama Bapak Suci Fransiskus dan bla 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 bla. Menyempurnakan cinta kita. Itu adalah hal kedua yang bisa membuat hidup kita ini lebih berarti. Kalau kita bisa mempunyai 2 kualitas itu, kita akan mengerti dengan jelas apa yang kita inginkan dalam hidup ini.
yaitu bisa selalu terbuka dan selalu sadar bahwa segala rahmat Tuhan itu untuk membantu kita selalu bersyukur atas hidup ini. Apapun yang terjadi, hidup ini begitu indah. Dan apapun yang terjadi, kalau kita bisa jadikan sebagai sarana untuk makin mencintai, baik mencintai Tuhan, mencintai sesama maupun semesta, sudah cukup. Apapun yang kita lakukan akan membuat kita sungguh-sungguh berbahagia. Dan justru di situ yang kita butuhkan, bukan hanya kita inginkan, adalah saat-saat kita hening. Saat-saat untuk melihat kembali. Apa saja yang bisa kita syukuri, apa saja yang bisa membuat kita makin bertumbuh dalam kasih. Baik kepada Tuhan, kepada sesama kita, maupun kepada semesta. Peristiwa apapun dalam hidup kita, kalau kita bisa memaknainya sebagai sarana bagi kita untuk bertumbuh dalam mengasihi, sebagai sarana bagi kita untuk bisa lebih bersyukur atas anugerah Tuhan, maka kita tidak perlu pusing mau merencanakan ini dan itu. Cukup menyadarinya saja dan kemudian menemukan apa saja yang perlu disyukuri. Dan itu ternyata banyak sekali, banyak sekali. Sayang, kita kadang-kadang terfokus pada apa yang kita inginkan. Dan kemudian kita lupa bersyukur. Apalagi ketika yang kita inginkan tidak kita capai, kita kemudian menjadi kecewa. Bahkan kemudian bisa ngomel, kemudian komplain kepada Tuhan. Karena apa yang kita inginkan, Tuhan tidak mengabulkannya. Padahal ada begitu banyak hal yang lain yang mungkin lebih indah, tetapi karena kita tidak tahu, kita tidak menyadarinya. Kita hanya fokus pada yang kita inginkan. Seringkali kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta, Tuhan mempunyai yang lebih indah. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadarinya, bahkan seringkali kita menolaknya. Karena kita tidak tahu. Tuhan yang lebih tahu daripada kita. Namun seringkali kita mengandalkan pikiran kita sendiri dan sepertinya kita tahu apa yang kita inginkan. Padahal kita tidak tahu. Maka benar kalau kemudian kita merasa bahwa sebetulnya saya tidak tahu apa yang saya inginkan dalam hidup. Itu bagus. Karena tidak perlu kita tahu. Yang perlu adalah kita bersyukur atas rahmat Tuhan, terbuka terhadap semua rahmat yang selalu disediakan bagi kita, dan yang penting bagi kita adalah makin bertumbuh dalam mencintai, makin banyak bersyukur atas rahmat Tuhan, dan selalu terbuka, sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia Bapa yang baik, yang pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Kita diminta untuk tidak keras kepala atau tegar tengkuk, ngotot menginginkan apa yang kita mau. Karena dengan cara itu justru kemudian kita bisa kehilangan kesadaran akan rahmat Tuhan yang begitu besar untuk kita. Maka saudara-saudari terkasih, apakah Anda sadar bahwa Tuhan sangat mencintai Anda? Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.